Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah dari kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan tentang merancang rangkaian gerakan senam lantai. Senam lantai merupakan rangkaian gerakan yang dilakukan pada tempat yang mendatar dan beralaskan matras. Senam lantai mempunyai banyak sekali gerakan. Ada gerakan dalam senam lantai dapat dilakukan tanpa alat dan dengan alat. Setelah itu, ada rangkaian gerak guling depan atau yang disebut forward roll. Guling depan merupakan kelompok dari senam lantai yang bergerak ke muka. Gerakan guling depan yaitu gerakan yang menggulingkan atau menggelindingkan badan ke depan dengan membentuk seperti roda. Setelah itu, saya akan menjelaskan bagaimana cara atau tahap menggulingkan badan ke depan, yaitu berdiri menghadap matras memanjang, letakkan kedua kaki telapak tangan pada matras, kedua kaki lurus dan tumit diangkat. Setelah itu kepala diletakkan di antara kedua tangan dan mendaratkan teguk di matras. Setelah itu angkat kedua kaki dengan sedikit tolakan dan kedua siku dilipat, terjadilah gerakan mengguling. Setelah itu pada saat mengguling, kedua kaki dilipat dan kedua tangan menekuk tungkai bawah. Setelah itu ada rangkaian gerakan guling belakang atau disebut back roll. Guling belakang merupakan kelompok dari senam lantai yang bergerak ke belakang. Gerakan guling belakang adalah gerakan yang menggulingkan atau menggelindingkan badan ke belakang dengan membentuk seperti roda. Contohnya atau tahapan gerakan guling belakang. Posisi jongkok, kedua kaki rapat dan tumit diangkat, kepala menunduk dan dagu rapat ke dada, kedua tangan berada di samping telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. Jatuhkan pantat ke belakang, badan tetap bulat. Pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala. Pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, kedua telapak tangan menekan matras hingga tangan lurus dan kepala terangkat. Setelah itu ambil sikap jongkok dengan lurus ke depan sejajar bahu, lalu berdiri. Setelah itu ada rangkaian gerak atau headstand atau handstand. Headstand atau berdiri dengan kepala yaitu sikap tegak dengan bertumpuk pada kepala dengan ditompang oleh kedua tangan. Setelah itu serta menompang punggul bagi seorang yang dapat memindahkan punggul ke depan. Setelah itu berdiri dengan handstand, yaitu sikap berdiri tegak yang bertumpu pada tangan. Gerakan ini adalah satu gerakan dari senam lantai tanpa alat. Setelah itu ada tahapan gerakan headstand. Sikap permulaan membungkuk bertumpu pada dahi dan tangan. Dahi dan tangan membentuk segitiga sama sisi. Setelah itu angkat tungkai ke atas satu persatu bersamaan untuk menjaga agar badan tidak mengguling ke depan. Setelah itu panggul ke depan dan punggung membusur. Yang terakhir berakhir pada sikap badan tegak dan tungkai rapat lurus ke atas. Setelah itu ada tahapan gerakan handstand, yaitu diawali dengan sikap jongkok, kedua tangan diletakkan di atas matras, posisi telapak tangan dan jari-jari terbuka, kedua tangan lurus menahan sisi kanan dan kiri untuk menopang berat badan dan kedua lutut menempel pada matras, ujung kaki menghadap ke bawah. Setelah itu perlahan-lahan angkat kedua kaki ke atas dan luruskan pandangan ke bawah. Setelah itu pertahankan keadaan itu beberapa saat, kemudian dilakukan berulang-ulang kali. Setelah itu ada rangkaian gerak sikap lilin. Sikap lilin merupakan sikap tidur terlentang, kemudian kedua kaki diangkat keras di atas dengan rapat bersama-sama. Pinggang ditopang kedua tangan dan pundak tetap menempel pada lantai.
Dalam melakukan sikap lilin, kekuatan otot perut berfungsi untuk kedua tangan dan menopang pinggang. Setelah itu, ada tahapan gerakan sikap lilin. Tidur telentang, kedua tangan di samping badan, pandangan ke atas. Angkat kedua kaki lurus ke atas rapat. Seluruh pundak menjadi landasan, dibantu kedua tangan menopang pada pinggang. Setelah itu ada pertahanan sikap beberapa saat. Selanjutnya ada rangkaian gerakan sikap kayang. Kayang adalah sikap membusur dengan posisi kaki dan tangan bertumpu pada matras dalam keadaan terbalik dengan merenggang dan mengangkat perut dan panggul. Manfaat dari gerakan kayang ini untuk meningkatkan kelenturan bahu, bukan kelenturan pinggang. Gerakan kayang dapat dilakukan dari sikap berdiri dan tidur terlentang. Karena gerakan kayang merupakan gerakan yang cukup sulit, maka ketika melakukan gerakan kayang, bagi yang belum mahir dapat diberikan bantuan. Cara memberikan bantuan gerakan kayang yaitu teman yang akan memberikan bantuan berdiri di samping badan, kemudian melingkarkan kedua lengan pada bagian pinggangnya dan turunkan secara perlahan-lahan. Setelah itu, bantuan juga dapat dilakukan oleh seseorang dengan saling berpegangan. Ada lagi tahapan melakukan gerakan kayang, yaitu sikap berdiri. Tahapannya yaitu sikap permulaan berdiri, kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan menopang pada pinggul. Setelah itu kedua kaki ditekuk siku, tangan ditekuk, kepala dilipat ke belakang, kedua tangan diputar ke belakang sampai menyentuh matras sebagai tumpuan. Posisi badan melengkung seperti busur. Setelah tangan menyentuh lantai, dekatkan ke kaki sambil mengangkat. Setelah itu mempertahankan posisi tersebut selama beberapa detik atau beberapa menit, kemudian kembali ke posisi awal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.